Selama ini isu utama yang selalu berhembus dalam setiap momen demokrasi lokal adalah maraknya permainan politik uang dan konflik horizontal antar pendukung peserta pilkada. Namun di ibu kota, selain praktik kejahatan demokrasi itu, kentalnya provokasi isu SARA sebagai komoditas politik juga menjadi persoalan utama. Lantas apakah mesin politik ketiga pasangan ini siap menjalankan sosialisasi dan pemasaran politik jagoan masing-masing secara jujur, adil dan bersih tanpa mengedepankan manipulasi uang, konflik dan juga SARA. Kita masih berharap apa saja ide-ide Bernas dan juga program-program berkualitas yang akan diusung demi kebaikan seluruh warga ibu kota. Kami akan mengulasnya bersama dengan wakil tim sukses ketiga pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta pada malam hari ini. Sudah ada Bang Taufik Basari, ini dari perwakilan tim sukses Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat, incumbent ini Bang, selamat malam. Selamat malam. Juga ada Bang Syarif dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, selamat malam Bang Syarif. Selamat malam. Dan terakhir ada Bang Didi Irawadi Samsudin, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Kita sudah lihat, selamat malam Bang Didi, kita sudah lihat tadi seperti apa proses tes kesehatan yang sudah berlangsung, sudah selesai, Pak Anies dan juga Bang Sandi selesai di sana, tapi kita akan ulas lebih jauh ini mengenai bagaimana cara masing-masing pasangan calon ini untuk bisa menjual mereka ini pasangan calon ke publik DKI Jakarta. Apa yang ditawarkan untuk publik DKI Jakarta dan apa langkah-langkah pemenangannya? Mungkin kita mulai dari Bang Didi terlebih dahulu. Bang Didi, ini apa yang akan langkah pemenangan apa yang akan diambil oleh tim Agus Harimurti dan juga Silviana Murni? Jadi kan kita melihat hampir 4 tahun ini tentu apa yang bisa membedakan dengan incumbent sekarang, dengan petahana. Jadi calon pimpinan dari calon dari partai kami dan koalisi 3 partai, bagaimana melakukan pembangunan yang benar-benar tanpa ada jarak pada rakyat, pembangunan yang tidak boleh ada kesenjangan. Kita melihat beberapa tahun ini ada kesenjangan-kesenjangan yang tidak perlu saya kira ya. Jadi pembangunan itu, kue pembangunan di Jakarta harus dinikmati semua. Kita lihat hal-hal misalnya masalah reklamasi, menyisakan persoalan-persoalan yang belum tuntas saya kira ya, walaupun hendak dilanjutkan oleh gubernur sekarang, tapi kami akan berusaha merangkul masyarakat apapun itu namanya reklamasi, bahkan penggusuran-penggusuran yang terjadi, tidak boleh ada rakyat yang harus termarginalkan. Bahwa pembangunan itu harus dinikmati semua. Rakyat yang menengah, rakyat bawah ikut menikmati Jakarta. Jadi jangan Jakarta ini sekedar hanya indahnya saja, hanya wajah di permukaan, tapi bagaimana rakyat ini sejahtera. Kita, saya kira data dari BPS, Badan Pusat Statistik jelas bahwa indeks kemiskinan di Jakarta ini meningkat dalam beberapa tahun ini. Ini tantangan saya kira, tantangan bagi semua yang penantang maupun bagi incumbent yang tinggal 5 bulan lagi gitu ya. Nah Bang Didi, model kampanyenya untuk Mas Agus dan Bu Silvi ini seperti apa nanti? Ya kita, ini strategi, nggak mungkin saya buka di sini. Sedikit mungkin seperti apa? Ya yang pasti kita akan turun ke bawah ya. Kita merangkul basis-basis yang dimana diperkirakan bisa mendulang suara bagi pasangan Mas Agus maupun Mbak Empok Silvi. Ya, jadi kita akan masuk ke basis-basis. Kita sudah adakan pemetaan ya dari seluruh Jakarta dan itu sudah ada mapnya di kita dan kita akan masuk ke wilayah itu dulu. Setelah kita bisa menguasai dan meyakinkan wilayah kita masuk ke wilayah-wilayah lain yang kita coba kita coba meraih suara dari wilayah-wilayah yang bukan basis dukungan kita juga. Oke baik, basis dukungan incumbent maksudnya begitu ya? Betul. Baik, kalau Bang Taufik gimana? Untuk incumbent sendiri, apa langkah pemenangan yang akan diambil? Lebih mudahkah atau justru lebih sulit melihat ada kandidat-kandidat yang lain yang juga cukup mumpuni? Ya, sebagai petahana tentu kita harus menyadari bahwa pasti dalam posisi yang dikritik, diserang dan sebagainya. Dan oleh karena itu kita harus siap untuk menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi, fakta-faktanya seperti apa. Apabila ada pemahaman yang keliru harus kita luruskan dan sebagainya. Nah itu yang akan dilakukan oleh tim kampanye Ahok Jarot. Ya, jadi kita akan melakukan kampanye positif, di mana kita akan menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Ahok Jarot. Apa saja keberhasilannya, apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dan kita bahkan berikan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Apabila masyarakat menilai bahwa
program-program Pak Ahok berhasil, ya berarti harapannya akan dilanjutkan. Tapi kalau ternyata dianggap tidak berhasil, tidak pilih pun juga tidak apa-apa. Jadi begitu saja, kita serahkan penilaian sepanjang ketika memilih itu mendapatkan fakta dan informasi yang benar. Bang Taufik, sudah dipetakan poin-poin apa nanti yang kira-kira akan dikritik oleh masyarakat ataupun dari penantang Ahok ini dari seluruh kebijakan Ahok dan juga Jarot selama memimpin ibu kota? Ya, kita sudah membuat list apa saja program Pak Ahok ya. Dari list itu kita juga sudah dibekali pengetahuan mengenai fakta-fakta, data dan sebagainya yang apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentu akan dijawab sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, jadi ada listnya, ada sekitar 34 program unggulan Pak Ahok yang di situ pun juga bisa kita kritisi. Nah, harapannya memang dalam proses dalam kontestasi pilkada ini dengan calon-calon yang ada, saya berharap yang terjadi adalah kita adu program, ya. Silahkan mengkritisi programnya Pak Ahok atau mungkin punya program lain yang dianggap lebih unggul, bisa diadu programnya. Itu jauh lebih baik dibandingkan yang muncul adalah persoalan dengan sara gitu ya. Fitnah dan sebagainya. Yang ini kental sekali akan menyerang kandidat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya juga berharap ada komitmen kita bersama di antara partai-partai yang mendukung untuk menciptakan pilkada DKI Jakarta yang bermartabat, yang beretika, yang saling menghargai dan mencerdaskan masyarakat. Baik, Bang Taufik, kita ke Bang Syarif sekarang, Bang. Dua kandidat sudah sedikit memberikan gambaran nanti akan seperti apa model kampanyenya. Nah, untuk pasangan terakhir yang terakhir juga mendaftar, sepertinya cukup alot kemarin, artinya sudah ada strategi-strategi khusus yang dibahas. Apa yang akan dilakukan oleh pasangan Anda nantinya, Bang Syarif, untuk memenangkan kontestasi Pilgub ini? Ya, jadi kita menghadirkan pasangan yang saya sebut generasi baru, generasi cerdas, ya kan? Generasi cerdas yang sudah lama dikenal publik, ya kan? Yang dua sosok ini sudah dikenal lama publik, rekam jejaknya. Bagaimana kecerdasan itu kita lihat dari pemikiran-pemikirannya. Berdua ini visioner, visioner dan menyatu senyawa dengan misi partai juga. Misi partai Gerindra dan PKS, kita kan punya tagline-nya. Kalau tadi tanya strategi apa, tagline kita kan membangun tanpa menyakiti. Nah, dua apa artinya itu, Bang Syarif, membangun tanpa menyakiti? Secara Anda bisa jelaskan. Ya, membangun tanpa menyakiti mengandung arti bahwa pembangunan kita harus partisipatif, ya kan, dan humanis, ya kan, mampu berdialog, mendengarkan sebanyak-banyak mungkin saran, pendapat, kritik, baik kritik yang pedas maupun yang tajam. Dua orang ini siap, sangat siap. Nah, kemudian juga mengandung arti humanis. Di dalam mengambil kebijakan tentu harus berdialog dan punya visi tentang pembangunan kemanusiaan. Tadi Pak Didi mengatakan pembangunan jangan physically gitu ya, tampak di luar fisiknya, Pak. Artinya sama dong berarti dengan Mas Agus ini? Iya, semangatnya sama. Semangatnya untuk mengalahkan Ahok. Ya, tentu. Ya memang harus begitu, harus tegas aja kita, Pak ya. Tegas aja. Tegas aja. Memang kita dari awal memang survei kita gitu dan berdialog dengan konstituen kita memang ingin mengganti Ahok tentu secara konstitusional. Betul. Lalu ditanya apa programnya? Programnya adu programnya. Nanti kita akan bahas mengenai apa program. Kalau dibilang untuk mengalahkan Ahok, saya rasa nggak benar juga. Tapi bagaimana saling mengalahkan dengan program yang terbaik. Tapi pagi-pagi kita jangan bicara isu SARA juga seolah-olah incumbent itu korban SARA, tidak juga. Tapi kita bersama-sama justru ini tiga calon ini calon-calon yang saya pikir menjaga supaya tidak ada SARA. Kalau lihat komposisinya ya, Pak Ahok dengan Pak Jarot, Pak Anies Baswedan dengan Pak Sandi Uno, lalu dari kami Mas Agus dengan Ibu Silvi. Calon-calon yang jauh dari konotasi mengenai SARA. Tapi jangan bagi-bagi incumbent menghembuskan ini dulu. Jadi kurang elok juga. Kita sama-sama jaga ini karena SARA ini isu yang paling murahan yang kita semua punya komitmen untuk untuk melawan ini. Baik, nanti kita akan lihat betul bahwa adu program yang harus ditawarkan kepada masyarakat. Kita akan bahas nanti program apa sebenarnya yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Prime News. Kami akan lanjutkan dialog sesaat lagi.
Anda kembali di Prime News, kami masih akan melanjutkan apa sebenarnya program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat DKI Jakarta dari masing-masing kandidat Pilgub DKI Jakarta. Ada 3, kami sudah masih bersama dengan wakil dari tim sukses ketiga pasangan calon pada malam hari ini. Kita ke Bang Taufik lagi. Bang Taufik, sudah jelas bahwa Ahok dan juga Jarot sebagai incumbent diuntungkan dengan punya program-program sebelumnya. Tapi apa yang baru yang nanti akan ditawarkan kepada masyarakat DKI Jakarta? Dan ini kan banyak juga, Bang Taufik, program-program yang mendapat tekanan dari masyarakat. Kita melihat misalnya ada reklamasi, gusur-menggusur, ini juga menjadi poin yang juga pasti disoroti oleh penantang Ahok. Bagaimana tim Anda ini mengemas kampanye nanti dan juga program apa yang akan diberikan? Ya, yang jelas seperti yang tadi saya sampaikan, kita mencoba meluruskan informasi-informasi yang tidak tepat, yang keliru, dan upaya untuk membangun persepsi negatif kepada pasangan Ahok Jarot, ya. Seperti misalnya persoalan penggusuran, ya kalau dari kita itu adalah bentuk relokasi, justru kita coba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan standar kehidupan orang-orang yang tadinya tinggal di tempat kumuh, kemudian ditempatkan di rusun gitu ya, ada pelayanan dan sebagainya. Yang paling penting kan ketika ada masyarakat yang harus berpindah tidak sesuai dengan keinginannya, itu kita harus menjamin bahwa taraf kehidupannya minimal sama atau bahkan lebih. Itu satu soal ya. Yang lain misalnya sistem clue yang ada upaya untuk menggalang ketua RT dan ketua RW untuk menolaknya. Padahal kalau kita tahu sistem clue justru membuat ada partisipasi masyarakat ya, melaporkan hal-hal yang kurang yang terjadi di DKI ini. Begitu ada jalan bolong atau papan reklame mau rubuh, dengan sistem clue dilaporkan dan langsung akan ada tindakannya. Jika tidak ada tindakannya, kita bisa mengetahui apakah sudah diproses atau belum dan sebagainya. Nah, ini bagian sebenarnya dari Smart City. Jadi kita semua bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh DKI, pemerintahan Provinsi DKI, kemudian apa saja yang kita bisa manfaatkan dari itu, dan bagaimana partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan ini. Nah, itu yang coba kita perkenalkan dan kita luruskan apabila ada persepsi yang keliru terhadap apa yang telah dilakukan oleh Ahok Jarot. Baik, Bang Taufik, adakah ini Pak Ahok kan kalau kita kenal selama ini image-nya galak begitu ya, ceplas-ceplos. Nah, selama kampanye ini melihat kandidat lain ini betul-betul antitesanya dari Pak Ahok ini. Kalau kita lihat Mas Agus begitu kalem, apalagi Pak Anies misalnya. Bagaimana nanti tim pemenangan ini melihat kekuatan dari masing-masing calon yang lain ini yang merupakan antitesa dari Pak Ahok? Apakah Pak Ahok tetap dibiarkan ya sudah seperti Pak Ahok yang seperti biasanya, atau agak disuruh berpuasa sedikit untuk tidak ceplas-ceplos lagi begitu? Yang jelas kita tidak ingin membangun dengan cara-cara pencitraan. Ya, kita mau tampil apa adanya saja. Ya, Pak Ahok seperti itu ya, itulah Pak Ahok dengan karakternya. Kita jujur-jujur saja, tidak perlu kita harus polas-polas sedemikian rupa yang akhirnya membuat seperti pakai topeng. Ya. Sudah, lihat saja Pak Ahok yang seperti itu. Kalau kita suka, silakan pilih. Kalau tidak, ada alternatif lain. Jadi tidak ada masalah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kembali soal persepsi negatif yang coba dibangun, bahwa seolah-olah Pak Ahok ini berlaku kasar kepada masyarakat. Ya, faktanya kita bisa lihatlah, kita telusuri saja. Sebenarnya Pak Ahok ini tegas dan keras kepada siapa sih? Pak Ahok ini tegas dan keras kepada orang-orang yang tidak benar, ya, orang-orang yang coba memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, mencoba untuk mencuri uang negara misalnya, dan melakukan tindakan yang melawan hukum dan seterusnya. Nah, kepada orang-orang itulah Pak Ahok tidak akan pernah kompromi. Baik. Tidak mau senyum-senyum, tidak mau pura-pura berbaik hati. Tetap itulah yang menjadi lawan Pak Ahok. Meskipun kandidat penantang begitu berbeda dengan Pak Ahok, tidak akan merubah citra dari Pak Ahok yang selama ini sudah dibangun oleh Pak Ahok sendiri. Ya, karena Pak Ahok merasa tidak butuh pencitraan. Baik, kita ke Bang Syarif. Bang Syarif, tadi kemarin saya juga mendengar langsung bagaimana puisi gusur-gusur oleh Bang Fadlizon. Tadi dikatakan itu menggusur adalah merelokasi. Kalau nantinya dari pasangan Anies Baswedan dan juga Bang Sandi, apa dong berarti solusi
solusinya untuk pemukiman-pemukiman yang dikatakan ilegal, liar begitu? Apa solusi yang akan diberikan nantinya kalau tidak harus digusur? Jadi gini, saya sebelum ke sana, jadi itu kan judulnya tuh ya, adu strategi Kandidat, pilkada. strateginya seperti apa? Strateginya begini, kita menghadirkan sebuah kepemimpinan sesungguhnya, sebuah jawaban terhadap kegelisahan, ya kan, keadaan di mana warga masyarakat merasakan kita tidak punya pemimpin. Itu yang dirasakan. Ya. Yang dirasakan, maka kita hadirkan kepemimpinan baru, leadership yang baru yang diinginkan oleh masyarakat pro rakyat, gitu ya. Nah, soal program itu adalah bagian dari visi calon dan misi partai dipadukan. Visi partai adalah membangun tanpa menyakiti. Nah, persoalan tadi lagi itu teknis itu sebetulnya. Sebetulnya kita ya Gerindra misalnya itu tidak menolak penataan kawasan, tidak. Yang dipersoalkan adalah merelokasi dengan cara kekerasan. Saya mencatat penggusuran di Jakarta itu dari 132 penggusuran yang damai itu cuma 18. Baik, tapi pada akhirnya juga diberikan rumah susun begitu? Ya rumah susunnya sewa, bukan dimiliki. Saya mencatat yang orang tinggal di rusun Sawa sekarang ini, ya, saya sudah catat itu ada yang menunggak banyak dan mereka ditanya kenapa menunggak. Saya pengennya tidak bayar. Waktu itu gimana ceritanya? Ya ini perjanjiannya 2 tahun. Jadi persoalan rusunawa dan sebut teknis. Yang paling penting adalah keberpihakan kepimpinan terhadap rakyatnya. Keberpihakan pimpinan terhadap. Saya pernah nawarkan dulu di Gerindra itu menawarkan kepada gubernur untuk merevisi pergub tentang kompensasi penggusuran. Ternyata oleh Pak Gubernur Ahok diganti. Dulu sebelum zaman Jokowi ada kompensasi namanya kerohiman. Satu ya. Kedua, untuk supaya orang mendapatkan harapan baru di rusunawa itu diberikan kompensasi misalnya ya kan melalui KPR, ya kan? Dikredit berapa tahun kayak ini tidak pernah. Itukah yang nantinya akan menjadi strategi dari ataupun solusi yang ditawarkan oleh pasangan Anies dan juga Sandiaga Uno? Itu salah satunya memberikan supaya orang mendapat. Tetapi ada yang lebih menarik, itu meneruskan program Jokowi tentang kampung deret umpamanya. Kampung deret itu kan menata lingkungan dan manusianya. Jadi kalau ini adalah menata bangunannya dipindahin, kehilangan pekerjaan, anak sekolah morat marit, bangunan sosialnya rusak, ya kan? Itu yang membuat masyarakat gelisah. Maka jalan seperti ini menurut saya salah dan harus dikoreksi. Kalau kampung deret kan ini mahal ya, Bang Syarif, untuk pembebasan lahannya. Tidak mahal pembebasan lahan, itu ada hitung-hitungannya. Baik, ada hitung-hitungannya, kesepakatan dengan warga ini seperti ini. Seperti misalnya gagasan Bang Rizal tentang akuarium lah, itu sangat menarik itu. Sayang Bang Rizal nggak masuk ya. Bagus itu. Tidak ada yang Minang begitu. Iya, bagus itu. Jadi satu kawasan ya kan dibangun dengan pemetaan misalnya sekian persen untuk yang relokasi, sekian persen untuk bisnis, itu sangat menarik. Baik, itu gagasan-gagasan baru misalnya. Kita ke Bang Didi, Bang Didi apa yang dimainkan kalau dari Agus dan juga Silviana? Samakah dengan Bang Syarif? Mungkin ada yang sama, tapi ada yang lebih inovatif. Saya sepakat tadi dengan Mas Taufik Basari bahwa kita berbicara berdasarkan data dan fakta. Data sudah jelas ya, saya ulangin lagi, Badan Pusat Statistik, bahwa indeks kemiskinan di Jakarta itu meningkat. Kalau mau debat ini, debat kepala BPS gitu ya. Ini jelas sekali. Berarti di sini kan 4 tahun ada hal-hal yang tidak optimal. Jadi kami melihat lebih banyak pencitraan-pencitraan yang dilakukan ya. Pencitraan yang lebih kepada wajah tampilan Jakarta secara fisik. Padahal lebih jauh itu kalau kita naik ke gedung tinggi, kita lihat dari tempat tinggi betapa Jakarta ini kampung besar. Ya memang tidak mudah untuk membalikkan telapak tangan mengubah itu. Tapi paling tidak dalam 4 tahun ini tidak boleh dong indeks kemiskinan itu bertambah. Oleh karenanya program-program yang sedang kami siapkan ya, tidak akan kami buka semuanya hari ini. Ini bagaimana bisa pembangunan itu merangkul masyarakat di pelosok-pelosok Jakarta, di kampung-kampung yang sangat besar ini, sehingga mereka benar-benar kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan. Saat ini saya kalau keliling ke kampung-kampung, ternyata ada kesulitan beli sembako,
lalu daya beli yang paling fundamental, misalnya kendaraan, beli motor pun sulit. Ada apa ini? Berarti kan ada suatu strategi yang dilakukan oleh incumbent ya, petahana selama 4 tahun ini. Tidak, pembangunan itu mungkin seolah-olah kalau nampak di permukaan, wah sejahtera nih, akan reklamasi. Tidak begitu. Ternyata ya silakan keliling ke kampung-kampung Jakarta, itu yang cukup dirasakan daya beli yang sulit. Nah, kami akan masuk bagaimana program kesejahteraan rakyat ini akan kita cari formula-formula, rumusan-rumusan sehingga Jakarta ini tidak perlu langsung wah dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa, tapi Jakarta walaupun bersahaja, tapi rakyatnya pemerataan kue pembangunan ini lebih optimal. Nah, Bang Dede, ini kan juga pertanyaan publik banyak mengarah ke Agus, meskipun matang secara militer, tapi untuk bisa menjalankan strategi dan juga kesejahteraan untuk rakyat, secara kepemimpinan ini belum ada pengalaman sama sekali, Bang, di birokrasi. Bagaimana nantinya kandidat Agus Harimurti ini bisa menjalankan seluruh program-program dan juga strategi yang nanti ke depan? Sekira begini ya, Mas Agus ini kan sebelumnya dia di militer memimpin dengan baik, walaupun saat ini pangkat terakhir mayor. Lalu juga pendidikan kepemimpinan, mempelajari nilai-nilai yang terbaik ya, seperti di Harvard University, di berbagai universitas ternama. Dan ini saya kira jadi begini ya, jangan seolah-olah kalau yang belum pernah di birokrasi lalu tidak mumpuni bersaing dengan birokrasi. Banyak justru yang di birokrasi juga, banyak yang bermasalah juga, yang sudah puluhan tahun dan sebagainya. Jadi ukurannya nggak bisa dari situ. Mereka orang yang berbakat dalam kepemimpinan itu bisa belajar dengan sangat cepat ya. Banyak, sebagai contoh, anggota-anggota dewan di Amerika juga belum pernah kan mereka duduk di Kongres, bahkan ada yang di Senat baru, tadinya mungkin hanya di partai, tidak pernah memimpin birokrasi. Di Indonesia pun demikian, calon-calon anggota dewan baru seperti kawan-kawan kita ini kalau duduk belum tentu kalah dengan yang katakan sudah berapa periode di sana. Jadi dalam hal itu tentu kembali lagi adalah bakat dan kemampuan. Bukan berarti orang yang baru lalu kalah dengan orang yang lama. Yang penting ide-ide segar apa yang bisa dijual, ide-ide apa yang bisa ditawarkan, program-program apa yang bisa jalan. Nah, itulah yang ide kepemimpinan ini yang menjadi pegangan dia, bahwa bisa memimpin. Artinya sudah punya juga pengalaman kepemimpinan selama di militer begitu, Bang Dede? Jadi itu bukan, sekali lagi ya, bukan hal yang menjadi pembanding bahwa kalau belum pernah tidak bisa. Di Amerika pun banyak presiden mantan lawyer yang belum pernah duduk mungkin belum pernah memerintah ya, mantan lawyer, atau duduk di Kongres, ex lawyer di Senat, tapi mereka bisa belajar cepat karena memang bakat memimpin, bakat di dalam manajemen politik dan kepemimpinan. Saya pikir bisa menyesuaikan. Kita ke Bang Syarif ini untuk statement terakhir ini. Apa visi misi yang juga nanti akan ditawarkan ke Bang Taufik dulu pertama. Apa visi misi yang ditawarkan oleh masing-masing semuanya? Nanti kita ke Bang Taufik terlebih dahulu untuk Jakarta ke depan yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Ini waktunya cukup singkat sebenarnya untuk bisa memenangkan pertarungan di DKI Jakarta. Ya, tentu kita ingin Jakarta yang lebih baik. Ya, pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan fisik, itu juga keliru ya kalau dikatakan Pak Ahok dan Jarot melakukan pembangunan fisik saja, tapi juga pembangunan karakter juga, yang kita bisa lihat bagaimana birokrasi di Pemprov yang tadinya masih kacau balau, banyak yang tidak melayani dengan baik. Sekarang kita sudah bisa rasakan perbedaannya kalau kita datang ke kelurahan, bagaimana pelayanan itu dilakukan, bagaimana kinerja dari aparat Pemprov itu meningkat, ada semangat dan sebagainya. Di samping itu juga karakter yang coba kita bangun adalah kita menjaga kota ini secara bersama-sama, ya. Ada pasukan oranye yang membersihkan berbagai selokan, sungai dan sebagainya, yang kita harapkan ketika itu sudah bersih, orang menjadi terpanggil juga untuk menjaga agar tetap terawat dan tetap bersih. Kalau misalnya kadang kan orang membuang sampah karena sudah ada sampah di situ, akhirnya dia ikut buang. Tapi kalau bersih mau membuang sampah sembarangan pun jadi berpikir. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk menjadikan warga DKI ini menjadi warga masyarakat kota metropolitan yang modern, ya, di mana kita bisa bersama-sama berpartisipasi juga untuk menjaga agar
kota ini menjadi kota yang terbaik ya, dengan pelayanan yang baik dan ada partisipasi publik di dalamnya. Baik, Bang Syarif, apa visi misi yang ditawarkan nanti ke depan untuk membangun Jakarta dari pasangan Anies dan juga Sandiaga selain Jakarta membangun tanpa menyakiti begitu? Iya, jadi gini, kita berbasis pada ya kan partisipatif tadi. Untuk modal sosial Jakarta itu banyak. Modal sosial itu banyak. Guyup, rukun, itu modalnya, ya kan? Di luar konteks itu modal keuangan kita banyak sampai 71 triliun. Artinya ini persoalannya bukan soal program sesungguhnya. Ini persoalan leadership. Uangnya ada, yang ahli banyak. Ya, profesor, dokter banyak. Ini adalah persoalan leadership. Misalnya penyerapan rendah. Kenapa penyerapan rendah? Ya kan? Karena birokrasi tidak diberikan stimulus dorongan moral kenyamanan bekerja. Itu salah satu poinnya. Jadi kalau ditanya bagaimana strategi ke depan? Strategi ke depan kami adalah mengkoreksi incumbent. Mengkoreksi kemampuan sampai dikatakan banyak dong Bang, berarti ini harus dikoreksi. Iya, kita begini mendekonstruksi apa yang di dalam pikiran Pak Gubernur, visi misinya kita dekonstruksi, ya kan? Dan ternyata kesiapan kita mendekonstruksi sudah ada. Ternyata salah satu faktornya penyerapan anggaran, uangnya ada, modal sosial rakyat miskin dihancurkan, tidak dibangun, ya kan? Ada orang bertanya begini, sebetulnya warga itu butuh taman apa butuh makan sih? Coba tanya ke warga. Mereka butuh makan, bukan butuh taman. Itu ya, kemacetan semuanya. Sebetulnya warga itu pengen IRP apa cara yang lain? Baik, Bang Syarif, ini gitu. durasi kita sangat singkat. Kita ke Bang Didi dulu. Terakhir, Bang, singkat saja apa? Kami tidak ingin mengulangi, mohon maaf, yang janji-janji yang terlalu banyak dilakukan oleh incumbent, ternyata tidak bisa tercapai. Tadi penyerapan anggaran saya kira masalah besar. Selain yang itu? Harusnya kalau bisa dikelola dengan baik, tepat guna, anggaran ini bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Ternyata penyerapannya sangat termasuk buruk di Indonesia. Nah, tentu kami siap ke depan dengan program-program yang lebih jelas, memanfaatkan ahli-ahli. Tentu kan kita punya birokrasi yang sudah jalan ya di Jakarta. Bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan mereka sehingga anggaran yang ada yang besar di anggaran Jakarta bisa memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Jadi pembangunan harus humanis, merangkul semua pihak, semua menikmati. Jangan ada kesenjangan, pihak menengah bawah juga menikmati. Tidak ada kesenjangan. Jangan hanya orang yang berduit dan bermodal saja yang menikmati pembangunan Jakarta. Baik, terima kasih Bang Didi. Sayang sekali. Satu aja. Singkat saja Bang. Ternyata APBD kita kenaikannya tidak sangat signifikan, Pak. APBD kita kenaikannya tidak sangat signifikan. Sangat signifikan. Ini juga akan cuma menjadi poin 5% saja. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya tambah, Singkat saja, Bang. Melakukan dekonstruksi itu mudah. Tapi kita tanyakan kembali bagaimana lantas konstruksinya, gitu. Itu yang kita harapkan juga. Inilah pilkada. Itu yang nanti kita akan tunggu bagaimana dekonstruksinya dan juga visi misinya dari masing-masing kandidat. Terima kasih Bang Taufik, Bang Syarif dan juga Bang Didi. Kita tunggu pilkada yang damai, pilkada yang sejuk tanpa ada isu sara di dalamnya. Terima kasih.